kabar buruk terdengar dari dunia pendidikan. Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani ditangkap KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jumlahnya mencapai 5 miliar rupiah. Uang suap itu dikumpulkan dari orang tua calon mahasiswa yang telah diloloskan Karomani. Uang itu diberikan melalui seorang dosen bernama Mualimin. Ia mendapatkan perintah dari Karomani untuk mengumpulkan uang tersebut. Biasanya korupsi terjadi di jajaran pemerintahan, tapi tertangkapnya rektor Unila itu menunjukkan perilaku korup bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Ini memang kabar yang memalukan. Di dunia pendidikan sekalipun, korupsi marak dilakukan. Padahal semestinya, para pendidik itu mengajarkan perilaku yang baik, agar kelak ketika anak didik mereka lulus akan menjadi agen perubahan. Tindakan sang rektor telah mencederai perjuangan melawan korupsi. Generasi penerus yang mestinya mendapat pembekalan untuk melawan korupsi malah menjadi salah satu aktornya. Ini adalah kabar suram di dunia pendidikan. Sebuah kondisi faktual yang menunjukkan betapa bobroknya dunia pendidikan kita. Hal ini juga harus menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk segera membersihkannya. Karomani ditangkap oleh penyidik KPK di Bandung pada Sabtu 20 Agustus 2022. Dia ditangkap bersama dengan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan ajudan Karomani bernama Adi Triwibowo di Bandung. Tertangkapnya banyak orang itu menunjukkan aksi korupsi yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan. Orang-orang yang seharusnya jadi benteng dari perilaku korup di dunia pendidikan malah menjadi penebar racun buruk itu di anak didiknya. Mirisnya lagi, aksi korupsi itu juga melibatkan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heriandi, Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, dan dosen bernama Mualimin di Lampung. Itu artinya, perilaku korup telah sistematik. Ibarat lumbung padi telah penuh tikus. Langkah tegas harus dilakukan untuk membersihkan lumbung tersebut. Sedangkan pemberi suap dalam OTT KPK yang bernama Andi Despiandi ditangkap di Bali. Andi Despiandi adalah salah satu pemilik Institut Informasi dan Bisnis atau IBI Dharma Jaya, salah satu kampus swasta ternama di Lampung. Di IBI Dharma Jaya, Andi Despiandi juga menjadi dosen. Keterlibatan Andi Despiandi dalam perkara suap itu membuat kaget banyak orang. Karena selama ini, Andi dikenal sebagai tokoh pendidikan di Lampung. Ternyata, dia menjadi salah satu aktor terjadinya suap. Ini juga menjadi gambaran untuk banyak orang. Jabatan dan julukan tidak menjamin seseorang bersih. Setiap orang berpotensi untuk melakukan korupsi. Oleh sebab itu, korupsi harus dilawan sekuat-kuatnya secara bersama-sama. Gaji dosen PNS memanglah kecil. Hal itu kuat diduga menjadi pemicu perilaku korup di dunia pendidikan. Pemerintah harus segera membuat kebijakan yang berpihak pada guru PNS itu. Di luar negeri, profesi guru menjadi salah satu jabatan yang digaji tinggi. Tapi itu juga harus diimbangi dengan kualitas guru. Hanya mereka yang benar-benar kompeten saja yang bisa lolos. Hal itu sebagai ukuran bahwa guru yang digaji mahal itu benar-benar orang yang tepat di bidangnya. Dunia pendidikan kita memang tertinggal dari negara lain. Ini harus membuat segenap pihak terlecut. Harus ada perbaikan menyeluruh agar pendidikan kita naik kelas.